Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Rinda dalam video pembelajaran Sosiologi SMA kelas 10. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang gejala sosial. Yang mana materi ini adalah materi terakhir dalam bab 1 tentang fungsi sosiologi dalam mengenali gejala sosial. Pertama, kita bahas tentang apa itu pengertian gejala sosial. Gejala sosial adalah masalah sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Gejala sosial juga dapat kita artikan sebagai sebuah peristiwa yang sering terjadi pada lapisan masyarakat. Jadi, gejala sosial ini dapat diartikan sebagai fenomena sosial, segala sesuatu yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Nah, bisa kita lihat pada gambar pertama. Di situ ada gambar sekumpulan orang-orang yang sedang membawa tasnya, di mana ini merupakan aktivitas atau tradisi mudik ya, kita lihat. Nah, tradisi mudik ini merupakan salah satu gejala sosial atau fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Lalu yang kedua, ada gambar mahasiswa-mahasiswa yang sedang berdemo. Nah, di mana mahasiswa yang berdemo ini juga merupakan salah satu bentuk gejala sosial yang sering terjadi di masyarakat. Lalu perhatikan gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga itu adalah seperti akibat dari gempa bumi ya, tanah longsor, aspalnya retak-retak. Nah, itu merupakan salah satu gejala alam. Jadi bisa dibedakan ya. Kalau gejala sosial itu segala sesuatu atau fenomena yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Selanjutnya adalah karakteristik gejala sosial atau ciri-ciri dari gejala sosial. Yang pertama, sangat kompleks. Nah, kenapa gejala sosial itu dikatakan sangat kompleks? Seperti yang kita tahu bahwa hubungan antar manusia yang ada di masyarakat itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya, faktor psikologis, politik, agama, dan sebagainya. Nah, itulah dikatakan kenapa yang namanya gejala sosial itu sangat kompleks. Nah, yang kedua adalah beraneka ragam. Beraneka ragam itu artinya ketika kita berbicara tentang gejala ekonomi misalnya, seperti pengangguran, contoh, kemiskinan, pasti berbeda dengan gejala budaya. Misalnya budaya barat yang masuk ke Indonesia misalnya. Nah, itu sangat berbeda, sangat beraneka ragam antara gejala budaya, antara gejala ekonomi, itu berbeda-beda, beraneka ragam. Dan tidak dapat disamakan satu dengan yang lainnya. Itulah kenapa gejala sosial dikatakan beraneka ragam. Yang ketiga, bersifat dinamis. Nah, dikatakan bersifat dinamis, gejala sosial ini muncul karena mengacu pada perilaku masyarakat yang cenderung berubah atau dinamis. Kita tahu ya bahwa manusia dalam kehidupan masyarakat itu selalu mengalami perubahan, ingin berubah ke arah yang lebih baik. Tidak ada masyarakat yang tidak berubah. Artinya, gejala sosial dalam masyarakat pun juga akan mengalami perubahan. Seperti apa misalnya? Misalnya pada mode pakaian. Nah, mode pakaian ini tentu akan berganti setiap tahunnya. Trennya tuh berganti-ganti. Jadi tidak pada satu tahap saja. Jadi dikatakan dinamis artinya berubah-ubah. Makanya gejala sosial itu dikatakan bersifat dinamis. Yang keempat, tidak bersifat universal.
tidak bersifat universal karena hanya akan dipengaruhi oleh suatu kondisi sosial atau budaya masyarakat tertentu saja. Nah, berbeda nih dengan yang namanya gejala alam. Kalau misalnya gejala alam kan bersifat umum, misalnya gempa bumi. Gempa bumi itu terjadi karena misal pergeseran lempeng bumi. Nah, berbeda dengan gejala sosial yang tidak bersifat umum karena dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat kita. Di antara kehidupan masyarakat satu dengan masyarakat lain, tentu itu akan memiliki karakter yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Tentu juga akan memiliki karakter yang berbeda-beda, jadi tidak bersifat umum, tidak bisa disamaratakan. Itu yang namanya karakteristik gejala sosial yang tidak bersifat universal. Karakteristik yang kelima adalah tidak mudah dimengerti. Nah, kenapa gejala sosial itu dikatakan tidak mudah dimengerti? Karena karakteristik ini mau menunjukkan sebagai wujud dari perilaku dan hubungan antar manusia yang sulit dipahami. Artinya, kita harus menganalisa nih tentang satu fenomena dalam masyarakat. Misalnya, kenapa di wilayah X terjadi kemiskinan? Kenapa di wilayah Y banyak anak-anak yang putus sekolah misalnya. Nah, kita harus cari tahu nih apa kira-kira penyebabnya. Sehingga itulah dikatakan kenapa gejala sosial ini tidak mudah dimengerti, karena kita harus menganalisisnya dulu. Nah, yang keenam, sulit diprediksi. Karena sifatnya yang kompleks, abstrak, berubah-ubah, beraneka ragam. Nah, inilah yang menyebabkan gejala sosial itu sulit diprediksi. Jadi misalnya nih, ada wacana kenaikan BBM minggu depan. Nah, terus tiba-tiba ketika minggu depan wacana tersebut berubah. Ternyata tidak jadi ada kenaikan harga BBM. Nah, itulah kenapa gejala sosial dikatakan sulit nih diprediksi, tidak bisa kita kira-kira. Tidak ada hal yang pasti. Nah, beda halnya dengan gejala alam. Kalau gejala alam kan bisa diprediksi kapan akan terjadi hujan misalnya. Tanda-tandanya ada pemberitahuan nih di BMKG akan ada terjadi hujan. Nah, itu kan mudah diprediksi. Beda dengan gejala sosial karena bersifat kompleks, abstrak, dan dinamis. Selanjutnya adalah jenis-jenis gejala sosial. Nah, jenis-jenis gejala sosial yang terjadi di masyarakat itu, yang pertama ada gejala ekonomi. Seperti apa gejala ekonomi itu? Ya, bagaimana tentang kehidupan masyarakat antara pemilik modal dengan konsumen misalnya. Kemudian ada muncul budaya konsumerisme. Nah, itu gejala-gejala yang terjadi pada gejala ekonomi. Lalu yang kedua, ada gejala budaya. Nah, masyarakat Indonesia ini kan beragam, mulai dari suku, agama, ras, budaya, nah, serta pikiran yang berbeda-beda setiap manusia. Sehingga hal ini sangat rentan terjadinya konflik. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang apabila kita tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, maka akan rentan terjadi perpecahan, dan gejala sosial pun juga akan rentan muncul dan menimbulkan permasalahan sosial dalam gejala-gejala sosial yang terjadi tadi. Yang ketiga ada gejala psikologi. Nah, seperti apa gejala sosiologi yang terjadi di masyarakat? Aspek psikologi seseorang itu akan mempengaruhi tingkah laku orang tersebut dalam masyarakat. Aspek psikologi ini bisa meliputi depresi, stres, gangguan jiwa. Nah, aspek psikologis yang dialami ini bisa menyebabkan gejala sosial bagi diri orang yang mengalami gangguan psikologis tersebut, dan tentu akan mengganggu proses ia dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat ada gejala hukum. Nah, seperti apa kalau gejala hukum ini?
di mana dalam masyarakat kita ada hukum yang harus ditegakkan, hukum yang berlaku, ada tata tertib yang harus dijalankan oleh setiap masyarakat. Misalnya ketika kita berkendara, kita harus mematuhi tata tertib lalu lintas, harus menggunakan helm, harus menggunakan SIM. Lalu yang kelima ada gejala politik. Nah, gejala politik ini seperti apa di masyarakat? Misalnya terjadi suap antara pemimpin pejabat misalnya. Nah, itulah gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya adalah dampak gejala sosial. Nah, gejala sosial itu sendiri dalam masyarakat tentunya memiliki dampak atau akibat. Ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif. Kalau yang berdampak positif, di mana gejala sosial yang ada dalam masyarakat itu harus disikapi dengan baik. Apabila kita terbuka dan mengimbangi perubahan sosial dan budaya yang terjadi, maka perubahan tersebut akan memberikan dampak positif bagi kita. Namun sebaliknya nih, apabila seseorang yang tidak bisa menerima perubahan akan mengalami yang namanya culture shock atau kekhawatiran seorang ketika mengalami sesuatu yang baru. Nah, ketidakmampuan seseorang dalam menghadapi gejala sosial akan membawanya ke arah perilaku yang menyimpang. Ia akan bisa menyebabkan perilaku-perilaku yang negatif. Nah, itu tadi materi kita tentang gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.